Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kabarnya nanti akan ada lock up lagi ya teman-teman ya. Oke, informasinya dari mana guys? Kalian silahkan kunjungi dari Twitternya Pinyus ya. Di sini ada keterangannya ya teman-teman. Tahukah Anda tentang Post Migration Lockup atau PML di Pi Network? PML sedang dikembangkan sehingga perintis dapat menyiapkan penguncian baru dalam dompet mainnet Pi mereka setelah migrasi untuk mendukung ekosistem Pi yang sehat dan memiliki keterlibatan jangka panjang dalam jaringan. Oke teman-teman, mungkin kedepannya ya nanti akan ada fitur lockup lagi ya teman-teman ya untuk Pi Network. Tujuannya untuk apa guys? Tujuannya supaya nanti para teman-teman pioner kita tidak boros dalam menggunakan koin Pi mereka ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa kok ada fitur lockup lagi nanti? Nah, ini jawabannya adalah ya teman-teman ya, mungkin ini masih asumsi pribadi saya ya teman-teman ya. Mungkin lockup kemarin itu masih hanya sebatas uji coba ya. Sebatas uji coba. Nah nanti ya ketika koin kalian sudah bermigrasi ke wallet, nah ini nanti akan ada fitur PML ya, atau Post Migration Lockup. Nah jadi teman-teman nanti bisa lockup lagi koinnya ya. Ya terdiri dari 6 bulan ya, 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Nah kalau saran saya pribadi ya teman-teman ya, kalian silahkan lockup ya, bebas ya, mau 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun ya. Tapi kalau saya pribadi mungkin lockupnya nanti 3 tahun guys. Supaya apa? Supaya nanti tidak boros dengan koin Pi guys. Karena mungkin ya teman-teman ya, mungkin nanti ketika sudah open mainnet, nilai Pi ini akan semakin meningkat ya teman-teman ya. Akan semakin meningkat. Dan mungkin kedepannya nanti akan banyak dari teman-teman komunitas kita ya, baik komunitas dalam negeri dan luar negeri. Mungkin banyak nanti yang akan mengadopsi Pi Network ini ya teman-teman ya. Ingat ya, jaringan Pi ini hanya bisa kita gunakan di Pi Network ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa ya Pi Network ini kita gunakan di negara kita yang menggunakan pembayaran rupiah ya teman-teman ya. Jadi jangan kok kalian belanja ke Indomaret atau ke Alfamaret menggunakan koin Pi ya guys ya. Kalian jelas di marah orang ya teman-teman. Nah jadi Pi Network ini bisa kita gunakan ya hanya di ekosistem Pi Network itu sendiri guys. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin koin Pi ini akan bernilai nanti ketika banyak pioner yang mengadopsi, banyak perusahaan yang mengadopsi, atau bahkan mungkin nanti banyak negara-negara yang mengadopsi Pi Network guys. Ingat ya teman-teman ya, Pi Network ini bukan mata uang resmi di negara kita, tetapi Pi Network ini adalah salah satu mata uang digital ya teman-teman. Salah satu mata uang digital ya, ingat ya teman-teman. Oke, untuk di Indonesia sendiri kripto masih dianggap komoditas ya teman-teman ya, hanya untuk bahan trade ya, trading jangka panjang, jangka pendek guys. Nah Pi Network ini nanti visi dan misinya memang untuk menciptakan mata uang ya, mata uang, salah satu mata uang kripto. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke lockup ya. Nah untuk lockup itu sendiri guys, tujuannya untuk apa ya? Tujuannya sama sebetulnya ya, sama sebetulnya seperti staking ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian lockup, nanti kalian akan mendapatkan bonus ya sesuai dengan berapa tahun yang kalian kunci ya lamanya, kemudian berapa persen ya kalian lockupnya, apakah 100%, apakah 50%, ya itu bebas terserah kalian guys. Kalau saya sih mungkin 90% ya teman-teman ya. Jadi kita ada tabungan koin Pi ke depannya ya teman-teman ya. Jadi tidak boros guys. Karena kalau boros ya kalian seenaknya aja ya teman-teman ya membelanjakan koin.
Nah, ketika nilainya mahal, kalian sudah tidak punya koin lagi guys. Oke ya teman-teman. Saya sekali lagi selalu mengingatkan kepada teman-teman pioner ya, klik petir kalian ya teman-teman ya. Nah, untuk KYC sendiri, KYC kita ini masih bertahap ya teman-teman ya. Ya, walaupun banyak yang masih belum diterima verifikasinya ya teman-teman ya. Ada yang sudah KYC setahun yang lalu masih belum diterima, koinnya belum bermigrasi ke wallet. Ada yang sudah KYC beberapa bulan belum diterima juga ya. Sabar dulu ya teman-teman ya. Sabar dulu, semuanya pasti akan lolos KYC guys. Oke ya, karena tahun ini adalah tahun khusus untuk KYC dan pembangunan ekosistem utilitas Pi Network. Nah, jadi prioritas core team di tahun ini adalah masih tentang KYC dan ekosistem aplikasi Pi Network guys. Oke teman-teman, ini aja dulu informasinya ya teman-teman ya. Saya harap untuk teman-teman semua sabarlah dahulu guys. Tidak ada project yang dibangun ya hanya satu malam ya, 1 tahun atau 2 tahun. Oke guys, itu aja dulu ya informasinya. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.